bertugas untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik pada ibu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah ibu bersedia? Baik, apakah saya boleh tahu nama ibu siapa? Ya, siapa ibu namanya? Ya, Ibu Alfia. Lalu umurnya berapa ya, Bu? 19 tahun. Ya, 19 tahun. Saya cek gelarnya ya, Ibu, untuk kesamaan sama ya, Ibu. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Ibu. Alat dan bahan. Yang pertama di sini ada handscoon, lalu ada pita lila, kemudian ada pen light, ada refleks hammer, lalu ada tong spatel, kemudian ada termometer, ada tensimeter beserta stetoskop, lalu di sini ada kapas dalam tempatnya, lalu ada bengkok, lalu ada pengalas juga, dan baskom isi larutan klorin. Lakukan cuci tangan kedua. Yang pertama basuh tangan, lalu gunakan sabun, lalu gosok kedua telapak tangan, punggung tangan kanan dan kiri, lalu sela-sela jari, kuku jari, lalu ibu jari kanan dan kiri, lalu ujung jari kanan dan kiri, lalu pergelangan tangan, kemudian jelas menggunakan air mengalir. Setelah itu, lap tangan menggunakan handuk kecil. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, saya akan memasangkan termometer pada ibu. Izin ya ibu, saya buka sedikit bajunya. Izin membersihkan tiketnya dulu ya ibu. Baik, di sini saya akan memposisikan pasien dengan posisi dorsal dan menambahkan selimut ekstra. Langsung perlah. Setelah itu, setelah membersihkan setiap pasien, kita lakukan pemasangan termometer pada setiap kepiknya ibu. Lalu kita taruhkan pasien pada dada. Sambil menunggu termometer berbunyi, kita lakukan tindakan memeriksa nadi dan pernapasan. Di sini saya akan memposisikan pasien dengan posisi dorsal dan memasang selimut ekstra. Selimuti pasien dan memasang. Setelah itu, kita ambil kembali termometer. Di sini ibu saya mengambil termometernya. Baik, suhu ibu normal ya ibu, di suhu 36,5 derajat. Lalu kembalikan lagi posisi tangan ibu dan bantu ibu untuk memasang baju kembali. Rapikan baju ibu. Izin ya ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tensi untuk mengetahui tekanan darah ibu. Setelah itu memasang handscoon.
Ya, tensi ibu normal ya ibu 90. Selanjutnya lanjut ke pemeriksaan tutu atau pemeriksaan fisik ya ibu. Lakukan pemeriksaan fisik pada ibu mulai dari kepala. Lakukan palpasi dan inspeksi pada kepala. Yang pertama kita lakukan inspeksi, melihat daerah kepala ibu, apakah kepalanya simetris, lalu apakah ada ketombe, apakah ada ruam pada kulit kepala ibu. Lalu kemudian kita lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada benjolan di sekitar kepala ibu. Lalu lakukan inspeksi pada wajah ibu, apakah wajah ibu simetris atau tidak. Lalu lihat warna kulit dari wajah ibu. Setelah itu kita lakukan inspeksi pada daerah mata ibu. Kita mulai dari sklera ibu. Izinnya ibu melihat skleranya. Kita lihat sklera ibu berwarna putih atau kekuningan. Lalu kita lanjut melihat konjungtiva ibu. Izin ibu. Ya, kita lihat apakah konjungtiva ibu berwarna pink cerah atau pink pucat. Kemudian kita cek refleks pada pupil ibu menggunakan pen light. Izinnya ibu. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan pada mata ibu, kita lanjut melakukan pemeriksaan pada hidung dengan melakukan palpasi dan inspeksi. Kita lihat apakah hidung ibu simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah hidung ibu ada septum atau tidak. Kemudian kita juga lihat rongga hidung ibu, apakah ada sekret. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada hidung ibu untuk memastikan tidak ada pembengkakan. Intinya ibu. Setelah kita lakukan palpasi dan inspeksi pada bagian hidung, kita lanjut pada bagian mulut ibu. Ibu, apakah ibu boleh membuka mulut untuk saya periksa daerah mulut ibu? Setelah meminta pasien untuk membuka mulut, kita periksa bagian mulut pasien mulai dari gigi, lalu lidah, lalu daerah karang gigi. Lanjut kita gunakan tong spatel untuk memeriksa bagian tonsil, apakah ada pembengkakan atau tidak. Izinnya ibu untuk mengeluarkan lidahnya sedikit. Ya, tidak ada pembengkakan pada tonsil ibu. Selanjutnya kita lakukan palpasi dan inspeksi pada daerah telinga ibu. Kita lakukan inspeksi pada kedua telinga ibu, apakah ada ruam atau tidak. Kemudian apakah ada sikrit di rongga telinga ibu. Lalu apakah ada kelainan pada kedua telinga ibu. Setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi kepada telinga ibu untuk memastikan tidak ada benjolan. Izin ibu, kita lakukan palpasi pada daerah telinga ibu. Baik, tidak ada benjolan. Setelah itu kita lakukan inspeksi dan palpasi pada daerah leher. Kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah ada lecet atau ada luka pada daerah leher ibu. Lalu kita lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada pembengkakan. Yang pertama kita lakukan palpasi pada daerah kelenjar limfe. Izinnya ibu untuk menghadapkan, untuk melihat menangkat ke atas. Kita lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada pembengkakan pada kelenjar limfe. Lalu setelah itu kita lakukan palpasi pada kelenjar tiroid. Dan yang terakhir pada vena jugularis, dan meminta ibu untuk menghadap ke kanan atau ke kiri. Boleh ibu untuk menghadap ke kanan? Ya, kita periksa ke vena jugularis ibu. Kemudian ke kiri ibu. Oke, terus. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada dinding dada ibu dengan melakukan palpasi, inspeksi, dan auskultasi. Yang pertama, kita lihat apakah dinding dada ibu simetris atau tidak. Lalu kemudian kita lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada pembengkakan. Lalu kita lakukan auskultasi. Setelah itu, sambungkan urin bag dengan kateter.
matikan stetoskop hidup, lalu kita lakukan auskultasi pada dinding dada ibu untuk mendengarkan detak jantung atau fungsi dari paru-paru ibu. Setelah itu selanjutnya kita lakukan inspeksi dan palpasi pada bagian ketiak atau maksila, kemudian ke bagian payudara. Kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah payudara ibu simetris atau tidak. Lalu kita lihat puting ibu apakah menonjol atau mendatar. Kemudian kita lakukan palpasi mulai dari ketiak memutar ke bagian payudara. Ibu izin ya saya lakukan pemeriksaan. Kita mulai dari ketiak, lalu kita palpasi dengan cara memutar dan ke bawah membereskan pasien. sampai ke ketiak kembali. Setelah itu kita lanjutkan pada pemeriksaan abdomen atau perut ibu. Kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Yang pertama kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah perut ibu simetris atau tidak, lalu apakah ada ruang di sekitar perut ibu atau ada lecet. Ya, lalu kita lakukan palpasi untuk mengetahui apakah ada sakit dari bagian perut ibu. Ibu, ketika saya tekan nanti, kalau ada yang sakit, ibu bilang ya ibu. Kita lakukan palpasi pada perut bagian atas, kanan dan kiri, lalu perut bagian bawah, kanan dan kiri. Lalu kemudian kita lakukan perkusi. Apakah ada yang sakit ibu? Tidak nyaman, ibu boleh hubungi saya. Setelah itu kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan bisik khusus dari perut ibu. Kita gunakan stetoskop. Lalu kita dengarkan bisik khusus ibu. Setelah mendengarkan bisik khusus, kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah ibu. Yang pertama kita lakukan pada ekstremitas atas. Kita lakukan palpasi dan inspeksi. Yang pertama kita lihat apakah ibu ada kelainan pada tangan, lalu apakah simetris atau tidak kedua tangan ibu, lalu kita lakukan inspeksi. Lalu kita lakukan palpasi untuk memastikan tidak ada pembengkakan pada tangan ibu. Selanjutnya kita lakukan inspeksi dan palpasi pada ekstremitas bawah atau kaki ibu. Kita lihat, izin ya ibu, saya buka sedikit. Kita lihat apakah kaki ibu mengalami kelainan atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah ada lecet, apakah ada ruam pada kaki ibu. Lalu kita lakukan palpasi dari paha hingga ke ujung kaki untuk memastikan tidak ada pembengkakan pada kaki ibu. Baik ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada tangan dan kaki ibu. Selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan pada genitalia ibu. Apakah ibu bersedia? Baik ibu. Saya melakukan tindakan, saya ingin memasang perlak dan saya bantu ibu untuk posisi miring terlebih dahulu ya ibu. Ayo ibu saya bantu. Dua. Sebentar ya ibu. Lalu kita pasang perlak atau pengalas. Lalu kita kembali ke posisi ibu. Wah, kita dapat ini. Kemudian minta ibu untuk di posisi dorsal recumbent dengan menaikkan kedua kaki. Ibu saya bantu untuk naikkan kedua kakinya ya ibu. Sebelum kita melakukan vulva hygiene, kita harus menggunakan handscoon terlebih dahulu. Resusitasi. Apakah ibu bersedia? Bersedia dulu apa langsung? Gunakan handscoon di tangan kanan dan kiri. Ambil kapas, lalu kita usap pada labia mayora sebelah kanan dengan 1 kali usap, lalu
kita buang ke bengkok, kita ambil Setelah itu kapas baru kita baru, lakukan lalu kita memarahi. usap lagi ke labia mayora sebelah kiri, kita buang kembali, lalu labia minora sebelah kanan, labia minora sebelah kiri, lalu klitoris hingga ke perineum. Selanjutnya, lakukan palpasi pada daerah genitalia ibu untuk mengetahui apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya, kembalikan posisi pasien dan siapkan kakinya. Lalu kita minta ibu untuk kneeling dan melakukan posisi sims atau menaikkan satu kaki ke atas untuk kita periksa bagian anus ibu. Ibu, apakah ibu bisa miring? Saya bantu ya ibu. Kakinya bisa ditekuk kaki ibu. Lalu kita periksa bagian anus ibu apakah terdapat hemoroid atau tidak. Setelah itu kita kembalikan lagi posisi pasien ke semula dan kita lepas perlak. Kita lepas perlak terlebih dahulu. Izinnya ibu untuk melepaskan alas. Lalu kita kembalikan posisi pasien. Mari ibu, saya bantu. Setelah itu, lepas kedua handspoon dan rendam di larutan klorin. Kita lanjut untuk pemeriksaan pada bagian punggung ibu dengan melakukan palpasi, inspeksi, dan perkusi. Ibu, apakah ibu bisa duduk? Ya, saya bantu ya ibu. 1, 2, 3. Kita lakukan inspeksi untuk melihat apakah ada pembengkakan pada tulang punggung ibu, lalu apakah ada ruam di sekitar punggung ibu, dan apakah ada kelainan pada punggung ibu. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada punggung ibu dan meminta ibu untuk menyebutkan 777 atau 999. Ibu, jika nanti saya meminta ibu untuk menyebutkan 999, ibu tolong ikuti ya. Ya ibu, coba sebut 999. Lagi ibu. Sekali lagi. Kemudian kita lakukan perkusi pada punggung ibu untuk mengetahui kondisi ginjal ibu. Ibu jika sakit, ibu bilang ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada lingkar lengan atas ibu dengan menggunakan pita lila. Izinnya ibu mengukur lingkar lengan atas ibu. Baik, setelah kita ukur, kita minta ibu untuk menggantungkan kakinya di pinggir tempat tidur untuk kita lakukan pemeriksaan pada refleks patella ibu. Ibu, apakah ibu bisa menggantungkan kakinya di pinggir tempat tidur? Ibu, saya bantu ya. Setelah itu kita gunakan refleks hammer untuk mengecek refleks patella ibu. Ya, refleksnya sangat bagus ya ibu. Lalu kita kembalikan pasien pada posisi yang benar. Saya bantu baring kembali ibu. Lalu rapikan pasien. Setelah itu kita kembali untuk mencuci. Lakukan cuci tangan keluarga. Yang pertama, masuk tangan. Lalu gunakan sabun. Lalu gosok kedua telapak tangan, punggung tangan kanan dan kiri, lalu sela-sela jari, kuku jari,
Lalu ibu jari kanan dan kiri. Lalu ujung jari kanan dan kiri. Lalu pergelangan tangan. Kemudian gelas menggunakan air mengalir. Setelah itu, lap tangan menggunakan handuk kecil. Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Sebelum saya keluar, saya izin untuk mendokumentasikan ya Ibu. Dokumentasi ini berisi nama, lalu tanggal pemeriksaan. Saya izin untuk permisi ya Ibu, jika nanti Ibu ada keluhan atau membutuhkan saya, Ibu bisa menghubungi saya atau saya ya Ibu. Saya permisi dulu Ibu. Lalu